Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Layla. Saya merupakan guru pendamping satuan pendidikan di SMA IT Situwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan teknik coaching dengan pengembangan area keterampilan soft skill. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan coaching. Saya ingin mengetahui secara dalam nih, ada apa nih di sini? Barangkali dari Bapak memberikan sedikit argumen atau bentuk apapun. Jadi persilakan. Mungkin dari saya terlebih dahulu sebagai kepala sekolah. Kami kemarin mencoba menganalisis rapor pendidikan. Sebetulnya kalau secara nilai sudah baik, tapi turun dari yang sebelumnya tentang bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin berkaitan dengan metodologi mengajar. Dan ini perlu untuk mengevaluasi agar bisa memperbaiki hal itu. Ternyata rapat pendidikan itu menjadi tolak ukur utama ya Pak ya. Selanjutnya barangkali ada dari Bapak. Kami memiliki program yang menarik, memiliki program yang berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kami melakukan evaluasi setiap bulannya, mana yang harus dievaluasi. Kira-kira dari mutu pembelajaran terkait evaluasinya itu kira-kira terlihatnya dari dampak apa nih Pak? Terlihat di lapangan seperti apa? Kalau yang saya amati sih, guru-guru pun membutuhkan satu tambahan inovasi. Bagaimana mengelola kelas itu. Karena situasinya kan di Situwangi ini anak-anak boarding 24 jam ada di sekolah. Sehingga ketika dia mendapati kegiatan belajar yang anggap saja monoton gitu ya, tingkat kejenuhannya cukup tinggi. Kami butuh sekali bimbingan mungkin dari ibu agar guru-guru memiliki tambahan inovasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, kekhususan di sekolah kami, bisa saya mendapatkan informasi kekhususan apa nih yang tidak ada di sekolah yang lain gitu? Itu setiap bulannya itu membahas tentang progres anaknya Ibu. Bahkan per siswa, per kelas, per mapel gitu. Kami membahasnya. Mungkin sudah bisa dikatakan melakukan diferensiasi sejak dulu sebelum ada kurikulum merdeka itu ya Ibu. Itu hebat kalau menurut saya, sebelum datang kurikulum merdeka, di sini sudah menerapkan Bagaimana nih perasaan Ibu nih sebagai guru itu? Belajarnya boring, kemudian merasa termotivasi, bisa Ibu jelaskan? Anak-anaknya itu tidak diperkenankan menggunakan gadget. Saya lihat di Instagram gitu kan ya, banyak yang edukator yang share bagaimana cara metode pembelajaran. Yang seru itu kan pakai yang kuisis gitu kan, itu kan ternyata mereka pakai handphone gitu. Nah di sini kesulitan seperti itu salah satu. Sebagai guru kimia, kalau menurut saya di boarding ini dengan tidak menggunakan gadget, anak-anak sudah bisa lulus dengan baik. Hebat itu Bu. Berarti Ibu kan sudah punya tuh metode tertentu sehingga anak-anak bisa lulus mengikuti kegiatan yang lolos SNBP, kemudian kegiatan yang lainnya ternyata lulus. Berarti Ibu itu ada potensi loh Bu. Ternyata saya dapat informasi dari Pak. Alhamdulillah nih Bu, anak-anak lulus masuk perguruan tinggi ini. Saya pikir wah ini ada potensi. Gitu. Kolaborasi antar teman, kolaborasi antara mapel itu lebih baik kalau menurut saya. Kalau menurut kurikulum yang sekarang mau muncul, ternyata demonstrasi itu faktor yang paling penting loh. Gitu itu paling penting, bukan hanya penggunaan gadget. Nah sementara ini kita berpikir bahwa gadget lah menjadi faktor utama. Gadget lah yang menjadi faktor pendukung ketika pembelajaran. Ternyata yang baru disebut sampaikan cuma demo. Demo itu penting loh Bu. Justru demo bisa mengalahkan gadget sebetulnya. Begitu. Jadi demo ketika mapel itu dikaitkan sebagai pembelajaran yang useful, meaningful, dan joyful. Demo seperti apa yang dilakukan? Produksi oksigen dan karbon dioksida. Cepat gitu. Entrepreneurship-nya jalan kalau dengan menggunakan project gitu. Kapan nih akan dilaksanakan kembali project lagi? Minimal 1 semester 3 kali. Nah gini tuh masalahnya itu tidak hanya butuh eksperimen, tapi kan yang kita juga harus bisa. Nah mereka tuh excitednya kita demonstrasi sama eksperimen aja. Guru matematika suka mengadakan project bersama. Sistemnya integrasi loh, integrasi mapel kimia disatukan dengan matematika. Kalau dalam bentuk proyek roket air itu kan bukan cuma fisika sebetulnya, walaupun ada muatan pokoknya sebenarnya kan fisika tentang gaya. Tapi di sana juga ada matematikanya, ada biologinya, ada kimianya gitu. Bahkan bahasanya juga ada. Bikinkan itu
FPP-nya bergabung 3 orang dalam sebuah komunitas. Itu jawaban dari Ibu sebetulnya. Saya klarifikasi saja. I just clarify what you said about the strategy, about the collaboration with your friend, and then maybe next time you should give me a formal collaboration with this lesson plan. Jika integrasi yang akan dicoba oleh Bu Nur ini antara berbagai mapel berhasil, kira-kira apa yang akan menjadi harapan utama nih? Sebetulnya pembelajaran bakal lebih sering dengan proyek-proyek kolaborasi. Betul. Suatu saat next time ini akan mencetak anak-anak yang berwirausaha ini. Ya, dari saya tangkap barusan hasil pembicaraan kita ini ternyata ada clue nih Pak. Ada clue, ternyata harus ada integrasi. Gunakan SDA yang ada, maksimalkan potensi anak dengan menggunakan project based learning gitu ya.